Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini sebagai umat Kristen, kita bersuka cita karena kita boleh merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab serta merenungkannya yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Bunyinya sebagai berikut. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, 40 hari setelah Paskah, Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana peristiwa ini terjadi secara persis tidak pernah dapat dijelaskan. Alkitab hanya menggambarkan peristiwa ini bahwa seolah-olah Yesus terangkat naik ke atas, semakin lama, semakin tinggi, kemudian awan menutupinya. Gambaran ini sering membawa banyak orang pada kesimpulan bahwa surga itu ada di atas bumi, di balik awan. Karena itu adalah tempat kediaman Allah. Kita pun menganggap Allah ada di atas kita. Namun hal ini pun menimbulkan pertanyaan lain, yaitu apakah keberadaan Allah hanya di atas saja? Bukankah Allah ada di mana-mana? Oleh karena itu surga seharusnya tidak boleh dipahami hanya sebatas tempat tertentu, tetapi sebagai suatu situasi di mana Allah sungguh hadir di dalamnya. Allah hadir di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun yang tidak diliputi oleh kehadiran Allah. Karena itu, surga pun sebenarnya ada di mana-mana. Di mana Allah hadir, disitulah surga. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebenarnya cara bagaimana Yesus itu naik bukanlah sesuatu yang penting untuk ditekankan, melainkan makna di balik cerita itu yang jauh lebih berguna bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam pengakuan iman, kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah naik ke surga. Yesus memang sudah pergi dan tidak lagi berada dalam keadaan jasmanianya seperti waktu dulu. Kenaikannya itu mempunyai dua arti. Pertama, ia pergi karena tujuannya datang ke dunia ini sudah selesai. Kalau kita boleh andaikan peristiwa kenaikan Yesus ini dengan plot yang biasanya dalam film-film koboi. Film koboi biasanya mempunyai pola cerita yang sama. Dimulai dengan kedatangan musuh yang sangat jahat di suatu kota, lalu penduduk kota itu berusaha untuk melawan, tetapi tidak sanggup. Tekanan, siksaan, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penjahat ini semakin lama semakin hebat dan penduduk semakin tidak berdaya. Namun pada waktu mereka putus asa, datanglah seorang asing yang tidak diketahui asalnya. Dia berperang dengan penjahat itu dalam suatu pertarungan yang luar biasa.
mungkin mula-mula kalah, tetapi pada akhirnya orang asing yang merupakan sang jagoan itulah yang menang. Seluruh penduduk kota dibebaskan dan kembali tenang serta bahagia. Namun pada saat penduduk kota itu jatuh cinta kepada sang penolong itu dan memintanya untuk tinggal bersama mereka di kota itu, biasanya di akhir film itu, sang penolong itu malah pergi semakin lama semakin kecil di layar dan selesai. Pola seperti itu sebenarnya mirip dengan peristiwa kedatangan Yesus. Yesus datang ketika umat manusia berada dalam penindasan luar biasa yang dilakukan oleh iblis dan tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Di saat manusia sedang berputus asa, Yesus datang berperang melawan iblis dan menang. Manusia pun kembali bebas dan bisa hidup dalam damai. Setelah Yesus menang dan iblis dikalahkan, persis seperti dalam film koboi, para murid pun menginginkan Yesus untuk terus berada bersama mereka. Pertanyaan pertama yang mereka ajukan adalah kapan Yesus membangun kerajaannya itu? Ini bisa kita baca dalam ayat 6. Namun Yesus malah pergi. Semakin lama ia semakin kecil dalam pandangan mereka dan kemudian akhirnya tidak lagi tampak. Yang kedua, Yesus naik ke surga, pergi dari hadapan para murid karena Yesus menganggap bahwa memang sudah waktunya sekarang para murid harus berdiri sendiri. Pada waktunya mereka dibina, digembleng, disertai siang dan malam oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada waktunya juga para murid itu harus berdiri sendiri. Ini memang suatu peristiwa yang sangat berat. Yesus tahu persis kapan para murid itu sudah harus berdiri sendiri. Para murid memang tidak mengerti, tidak tahu. Ketika Yesus semakin lama semakin kecil dan menghilang, para murid masih saja terus memandang kepada Yesus seolah-olah tidak mau berpisah darinya. Padahal Yesus menghendaki mereka untuk mulai bekerja sendiri, melanjutkan segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Dia. Selama 3 tahun Yesus sudah mengajar mereka, dan kini saatnya mereka harus mempraktikkan apa yang diajarkannya itu. Kalau dalam permainan bulu tangkis atau sepak bola, saat bertanding adalah saat para atlet itu harus menerapkan semua pelajaran yang telah dilatih sebelumnya dan juga mengambil keputusan-keputusan sendiri. Merekalah yang kini berada di tengah lapangan dan sang pelatih hanya ada di pinggir lapangan untuk melihat pertandingan itu. Misalnya dalam sepak bola, ketika bola ditendang ke arah mereka, pada saat itu mereka sendiri yang harus berpikir dan memutuskan bagaimana menghadapi bola yang datang kepada mereka itu. Apakah bola itu harus ditendang balik? Apakah harus disundur, diarahkan ke seseorang dan sebagainya? Mereka tidak bisa meninggalkan lapangan lebih dulu untuk bertanya kepada pelatih yang ada di pinggir lapangan. Atlet itulah yang harus melakukannya sendiri. Dalam hal ini mungkin mereka bisa salah dalam mengambil keputusan, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak melakukannya sama sekali. Mereka bisa belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik lagi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid itu memang berada dalam keadaan yang berat. Bahkan sebenarnya mereka masih merasa tidak siap untuk ditinggalkan oleh Yesus. Apalagi mereka baru saja bersama-sama kembali selama 40 hari. Tetapi mereka sudah harus ditinggalkan pergi lagi. Namun itulah yang terbaik yang telah diputuskan oleh Yesus untuk para muridnya. Keputusan Yesus untuk pergi meninggalkan para muridnya seolah berlawanan dengan apa yang telah dikatakannya sebelumnya, bahwa ia akan selalu menyertai para muridnya, bahkan sampai akhir zaman.
Sebenarnya itu tidaklah berlawanan, karena Yesus sendiri memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika Yesus pergi, sebenarnya ia tetap menyertai para murid, hanya saja dalam bentuk kehadiran yang berbeda. Penyertaannya bukan lagi penyertaan secara fisik, melainkan secara rohani. Roh Kuduslah yang kini akan menggantikan Yesus untuk menyertai para murid. Dengan demikian, para murid itu sebenarnya tidak berjalan sendirian dalam melanjutkan misi Yesus, tetapi tetap selalu disertai olehnya. Oleh karena itu, ketika para murid terus-menerus memandang ke atas seolah-olah tidak rela untuk berpisah dari Yesus yang sangat mereka cintai, mereka ditegur oleh dua malaikat. Lagi pula, Yesus yang terangkat ke surga itu suatu saat akan datang kembali dengan cara yang sama seperti pada waktu ia naik ke surga. Hari itu disebut sebagai hari akhir atau akhir zaman. Hari kedatangan Kristus kembali. Waktu persisnya kita tidak tahu. Saat ini kita masih berada di antara dua peristiwa besar itu, yaitu antara Yesus yang sudah pergi meninggalkan kita, yang sudah naik ke surga, yang sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Yesus yang akan datang kembali. Masa antara ini sangat penting. Di masa inilah kita menumbuhkan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Oleh karena itu, hidup kita pun harus dijiwai, diwarnai dan diarahkan sesuai dengan pengharapan itu. Kalau kita tahu bahwa sebetulnya akhir zaman itu akan membawa keadilan, kebenaran, dan perdamaian, itu berarti bahwa kita pun saat ini harus melakukan keadilan, kebenaran, dan segala sesuatu yang mendatangkan perdamaian. Selain itu, kita perlu ingat bahwa akhir zaman itu bukan hanya mendatangkan keselamatan bagi manusia, melainkan juga kehancuran khususnya bagi orang yang menentang Allah. Ini adalah sebuah pengharapan eskatologis yang bisa menguatkan perjuangan kita saat ini. Sekalipun sekarang ini kita melihat kekuasaan yang rakus, ketidakadilan, keangkara-murkaan dan penindasan yang terjadi dengan begitu hebatnya dan tak terhindarkan, tetapi kita harus yakin pada suatu saat nanti, itu semua tetap akan dihancurkan oleh Allah. Oleh karena itu bertobatlah. Allah yang masih menunda untuk mendatangkan kerajaannya, menunjukkan kesabarannya yang luar biasa. Kita harus bertobat dan mengarahkan kehidupan kita ke arah yang dikehendaki olehnya, dan menerima undangannya untuk menjadi kawan sekerja Allah yang mendatangkan kerajaannya dan mewujudkan kehendaknya di dunia ini. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.